Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan ulasan daripada Bang Denny Siregar, kita saksikan dulu video yang mau lewat berikut ini. Dan sangat disayangkan sekali ketika berpindah agama. Kenapa yang dibahas agama lama? Kenapa kalian nggak pernah mau bahas agama yang baru? Harusnya kalian bahas agama yang baru. Kalian pede dengan iman kalian baru. Jangan malah membahas agama yang lama. Kenapa? Belum move on. Itu belum move on dari agama yang lama. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambah-nambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya. Soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wah, mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Kenapa orang-orang ini eksis? Karena Indonesia sangat liberal dalam hal pengajar agama, khususnya Islam. Tidak ada lembaga khusus untuk sertifikasi pengajar. Semua bebas untuk mengajar dan menyampaikan pemikiran agama. Beda dengan banyak negara muslim lainnya yang bahkan untuk ceramah di hari Jumat pun sudah diarahkan supaya umat tidak kebingungan dengan perbedaan tafsir. Dan ini adalah bom waktu ke depan. Para ustadz mu'alaf dan ustadz-ustadz baru belajar itu sedang menanamkan kebodohan dalam benak jamaahnya. Mereka suka mengambil ayat-ayat perang dalam kitab suci tanpa pernah belajar
kapan ayat itu dikeluarkan, dan pada waktu apa. Pokoknya hajar biar dianggap pintar. Ketika seorang muslim semakin lama semakin bodoh, akhirnya mereka tanpa sadar menjadi intoleran dan radikal. Dan jika komunitas beginian semakin banyak, mereka akan memaksakan kebodohannya kepada orang sekitar dengan tekanan massa dan kekuatan minus akal. Indonesia, kalau tidak segera membenahi dirinya mulai sekarang, kelak akan menuai apa yang mereka tanam. Saya jadi teringat perkataan Rasulullah SAW di masa-masa akhir beliau. Umatku akan banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Iya, setelah kita mendengarkan ulasan daripada Bang Denny Siregar beserta satu buah video kesaksian, inilah memang perbedaan antara mu'alaf dan murtadin. Iya, kalau mu'alaf, mereka itu ceritanya berasal dari agama Kristen dan mengakui kepada publik bahwa mereka sudah pindah keyakinan dan merasa bahwa keyakinan yang baru lebih baik daripada agama Kristen yang ditinggalkan. Tetapi yang anehnya, mereka pindah agama dan merasa bahwa agama yang baru itu katanya lebih baik. Tapi kok malah setiap kali mereka kemana-mana yang dibahas adalah kitabnya orang Kristen. Dan kemana-mana mereka bercerita, yang mereka jelek-jelekkan adalah agama sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya mereka itu tidak puas dengan agama yang lama. Atau agama yang baru sebenarnya mereka tidak punya pengertian dan tidak punya pengharapan. Seharusnya di mana-mana orang kalau pindah ke agama yang baru, dia sedang menemukan sesuatu yang exciting, dia sedang menemukan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan, dan seharusnya itu yang dia ceritakan dan dia saksikan kemana-mana. Ya, siapa Tuhannya, siapa Allahnya, siapa Nabinya, kemana-mana itu yang harus dia ceritakan. Tetapi kalau dia kemana-mana masih menceritakan agama lamanya, sebenarnya ini bukan karena sesuatu yang baru, tapi karena adanya niat kebencian. Ya, kalau dia masih bercerita dan menjelek-jelekkan agama yang lama, bahkan membahas-bahas ayat Alkitab, loh kenapa enggak waktu Kristen dulu dia membahas-bahas Alkitab biar imannya tambah kuat? Tapi justru kenapa setelah dia pindah agama, kenapa Alkitab yang dia bahas, bukan kitab suci yang barunya? Seakan-akan dia belum move on. Ya, orang yang begini ini tidak akan menemukan jalan yang suci dalam hidupnya. Karena seharusnya siapapun, baik dari agama sebelah masuk ke agama Kristen menjadi murtadin, seharusnya agama yang baru menjadi sebuah kenikmatan ataupun sebuah cerita yang baru yang begitu nikmat untuk diceritakan. Siapa Tuhannya yang menjamah hatinya? Siapakah Allahnya? Seperti apakah kitab suci yang baru ini? Seharusnya itu yang dibahas. Jadi perbedaan antara murtadin dan mu'alaf adalah kalau murtadin ini selalu kemana-mana kesaksian bagaimana Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu menjamah dan memberkatinya sehingga dia merasakan ada damai, ketenangan, keselamatan, pengampunan, dan dia tidak menemukan di agama yang lama. Tetapi bedanya kalau mu'alaf, dia bukan menceritakan Allahnya yang luar biasa, nabinya yang luar biasa, tapi justru dia menjelek-jelekkan agama lamanya. Jadi beda. Kalau ada ungkapan berkata kalau murtadin itu pindah agama, tidak jauh, tidak lain urusannya, alasannya karena perut dan di bawah perut. Itu adalah bohong, itu adalah pembodohan. Jelas ya, tapi kalau orang Kristen jadi mu'alaf, itu jelas karena urusan perut dan urusan yang di bawah. Jadi terima kasih banyak buat Bang Denny, ya ulasannya begitu luar biasa, sehingga mencerdaskan setiap semua orang yang mendengarnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.